Tahun 1996, ayah saya merintis usaha bengkel ini. Setelah itu mulai berkembang. Pada awalnya usaha bengkel ini tidak diperuntukkan untuk bengkel umum, jadi hanya untuk bengkel balap atau kompetisi sepeda motor. Lalu berangkat dari situlah saya yang bisa dibilang sedari kecil sudah hidup di lingkungan bengkel, lingkungan sepeda motor, dan nggak asing lagi dengan suara knalpot. Mungkin dari itulah jadi kayak punya perasaan suka, terus passionnya tuh di otak-atik sepeda motor. Lalu setelah itu pada tahun 2015 bengkel ini sempat bisa dibilang vakum, karena saat itu kebetulan ayah saya fokus untuk bisa dibilang menemani adik saya yang kebetulan juga atlet balap motor dan berkompetisi di luar negeri. Lalu medium selama 3 tahunan saya kuliah di Jakarta. Lalu setelah lulus pada tahun 2018-an saya sempat bekerja dulu di sebuah kantor di Jogja, tapi kurang suka gitu dengan pekerjaannya. Setelah itu saya ya berinisiatif untuk menghidupkan kembali bengkel ini, bengkel R-Speed, dan arahnya itu sekarang ya bengkel balap, ya bengkel harian. Lalu kami juga menyediakan layanan servis, maintenance, lalu juga tersedia dyno test. Jadi setelah bengkel ini vakum selama 3 tahunan itu, saya mencoba kembali untuk menghidupkan semangat lagi bengkel ini dengan berawal dari hanya berdua saja. Sekarang kebetulan sudah berempat kru yang membantu bengkel ini, dan kebetulan kru yang membantu bengkel ini juga masih muda-muda semua. Jadi pengen ngajak teman-teman yang masih muda di Ungaran sini buat ayo nunjukin bahwa Ungaran tuh juga bisa besar. Di bengkel kami tersedia layanan servis, maintenance motor, lalu bore up, porting, dan setup ECU, tuning ECU racing, lalu remap ECU standar, dan tersedia juga alat dyno test. Dan dyno test ini berguna untuk kita mengetahui power, torsi, lalu akselerasi, lalu perbandingan bahan bakar dan udara. Pada intinya alat ini menunjang
kami sebagai bengkel untuk menyempurnakan settingan sepeda motor dari klien-klien yang datang dan percaya ke sini. Selama berkompetisi di balap motor, bisa dibilang bengkel kami sejak tahun 96 itu sudah berkompetisi di balap motor. Berawal dari ayah saya, lalu adik saya juga sebagai atlet balap motor Indonesia, mewakili Indonesia di banyak kejuaraan dan tergabung di tim Astra Honda Racing Team. Prestasinya salah satunya menjadi juara 1 pada kejuaraan endurance 4 jam di Suzuka, Jepang. Lalu menjadi juara Asia AP250 di seri Sepang, Malaysia. Lalu juara nasional bebek 110 Honda Dream Cup. Memulai usaha bengkel ini bisa dibilang cukup berat karena sudah sempat vakum untuk beberapa tahun. Tapi ya namanya anak muda ya tidak boleh gampang menyerah. Pada awal tahun 2019-an itu bisa dibilang ya masih sepi lah. Lalu pada akhir 2019-an itu mulai sudah banyak yang mengetahui kalau bengkel sini buka kembali untuk servis harian. Lalu tapi bisa dibilang awal 2020 itu masa awal-awal pandemi, ya naif kalau nggak ikut merasakan dampaknya ya. Itu hampir 2,5 bulan tanpa pemasukan sama sekali. Ya cuma malah bisa tidur-tidur di bengkel, cuma nunggu. Dan ya itu masa awal pandemi bisa dibilang kita juga kena dampaknya sih, walaupun semua pasti kena dampaknya. Lalu alat dynotes ini bisa dibilang di kawasan Semarang menjadi hal baru. Pertama saya sediakan tahun 2019, bulan Oktober itu alat ini menjadi alat yang pertama ada di Ungaran dan Semarang. Setelah ini ya ada di Semarang itu satu alat lagi. Suka dukanya di usaha bengkel sebenarnya, sukanya ya kita bikin motor, kita bikin mesin, terus kita ya menyenangkan hati konsumen, menang dalam kompetisi, terus juara di, ya lebih ke passion, kepuasan hati kalau misal motornya menang atau kalah pun, kalau misal kita udah berusaha tuh ya rasanya senang karena kita ngelakon ini dengan senang hati. Kalau dukanya ya namanya wirausaha, pendapatan nggak selalu stabil. Dan kadang kalau bengkel motor itu stereotip yang
mempunyai masyarakat atau bahkan keluarga besar itu kadang meremehkan pekerjaan bengkel motor. Ya mungkin dicap masa depannya kurang oke atau semacamnya. Beda dengan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lebih familiar atau lebih dalam tanda kutip zona nyaman. Kalau saya pribadi mungkin rasanya mungkin kalau untuk yang senior mungkin belum pantas untuk memberikan motivasi atau menasihati. Kalau untuk yang teman-teman muda, ya saya cuma pengen katakan jangan menyerah. Itu terdengar klise tapi kata-kata itu selalu hadir di saat kita posisi paling bawah. Jangan menyerah dan bangkit lagi.